Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kalian semua sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan Miss Febri. Hari ini Miss Febri akan melanjutkan pembelajaran online kita. Melanjutkan yang kemarin. Kemarin kita sudah belajar tentang pecahan senilai ya. Nah, itu kemarin pecahan senilai yang pertama. Nah, sekarang Miss Febri akan memulai lagi untuk pecahan senilai bagian kedua ya. Oke, langsung saja kita mulai ya. Mudah-mudahan sudah siap semua nih untuk belajar hari ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat. Nah, Miss Febri mau review sebentar, mau mengulang sebentar untuk yang kemarin, materi kita kemarin. Kemarin kita di sini belajar tentang bagaimana cara menentukan pecahan senilai. Nah, kemarin untuk pecahan senilai, masih ingat bisa dicari dengan cara diapain? Dikali ya. Iya. Jadi pecahan senilai bisa diperoleh dengan cara dikali. Nah, dikalinya dikali berapa, Miss? Kemarin bisa beri tulis atau bisa beri jelasin di video sebelumnya. Dikalinya bisa kalian mulai dari dikali 2, dikali 3, dikali 4, dikali 5, dan seterusnya. Ya, jadi awal mulanya pecahan senilai itu bisa kita cari dengan cara diapain? Dikali. Dikalinya dari mulai angka berapa? 2. Nggak boleh 1 ya, karena kalau dikali 1 nanti hasilnya tetap dong. Ya, nah, jadi kita mulai dengan cara dikali dengan 2. Terus kalau udah nih, misal kita mau cari lagi pecahan senilai yang lain. Nah, kalian bisa kali dengan 3. Udah dapet. Kalian mau cari lagi pecahan senilai yang lainnya. Bisa kalian kali dengan 4. Dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan paham ya untuk materi kita yang kemarin. Nah, sekarang, gimana kalau Miss Febri punya contoh, ada soal kayak begini. Seperti di contoh soal yang pertama di sini, pertanyaannya, pecahan berikut yang senilai dengan 3/4 adalah titik-titik. A. 2/5, B. 3/6, C. 9/13, atau D. 12/16. Nah, di sini kita disuruh mencari pecahan yang senilai dengan pecahan 3/4. Nah, ada pilihannya. A, B, C, atau D. Nah, berarti kalau soalnya seperti ini, berarti pilihan ganda ya. Kemarin kita sudah latihan soal yang isian. Nah, sekarang kalau misalkan pilihan ganda disediakan pilihan jawabannya, maka berarti pertama, kan kemarin kita sudah belajar kalau untuk mencari pecahan yang senilai, bisa caranya dengan dikali. Artinya, kita coba cari dulu nih pecahan 3/4. Kita kali dulu dengan angka berapa kemarin? 2. Iya. Berarti kita coba yuk 3/4 pecahannya kita kali 2. Berarti 3/4 masing-masing yang angka atas dikali 2, yang bawah juga dikali 2. Maka nanti hasilnya adalah 3 kali 2 itu 6, 4 dikali 2 itu 8. Jadi 6/8. Hasilnya dari setelah kita kali dengan angka 2, ternyata hasilnya 6/8. Nah, coba kalian cari di pilihan gandanya dari A, B, C, D. Ada nggak tuh pecahan 6/8? Coba kamu cari. Ada nggak tuh di pilihan gandanya? Yang jawabannya adalah 6/8. Ternyata nggak ada ya. Nah, kalau nggak ada gimana, Miss? Berarti nggak ada jawabannya, Miss? Belum. Bukan nggak ada jawabannya, sayang. Nah, berarti kita belum ketemu nih. Mana yang senilai. Nah, berarti jadinya di sini kita coba cari lagi dengan cara diapain? Kalau tadi kan dikali 2. Nah, sekarang kita coba
sekarang kalau kita kali 3. Siapa tahu nanti ada jawabannya. Nah, sekarang kita mulai lagi ya. Berarti yang 3/4 kita kalikan dengan 3. Berarti jadi nanti hasilnya 3 kali 3 itu 9, 4 dikali 3 itu 12. Maka hasilnya adalah 9/12. Nah, coba kita cek. Ada nggak ya di pilihan gandanya yang jawabannya adalah 9/12? Oh, ternyata nggak ada. Ada C, tapi C 9/13. Berarti bukan ya. Nah, belum ada. Berarti kita lanjut lagi cari. Kalau tadi udah dikali 2 belum ada jawabannya. Dikali 3 juga belum ada jawabannya. Coba sekarang kita kali dengan 4. Nah, berarti pada saat si 3/4 ini kita kali dengan 4, maka nanti hasilnya 3 dikali 4, itu hasilnya 12. 4 dikali 4, itu hasilnya adalah 16. Berarti nanti pecahannya itu adalah 12/16. Coba kita cek di sini pilihan gandanya. Ada nggak ya yang hasilnya 12/16? Oh, ada nih. Di D. Berarti jadinya jawabannya itu yang mana? Yang senilai dengan 3/4 itu yang mana? Yang D, yaitu 12/16. Ya. Jadi kalau misalkan kamu dari awal kamu kali dengan 2, nggak ada, Miss. Nah, berarti harus kamu ganti. Coba dengan kali 3. Kali 3, Miss, nggak ada lagi. Berarti kamu coba ganti dengan kali 4. Nah, dan begitu seterusnya sampai ada jawabannya di pilihan gandanya atau pilihan jawabannya. Paham ya sampai sini ya? Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Jadi kita sudah tinggalkan untuk materi bagaimana cara menentukan pecahan senilai dengan cara dikali. Nah, sekarang kita di sini akan menentukan pecahan senilai dengan cara dibagi. Nah, ternyata pecahan senilai itu selain bisa ditentukan dengan cara dikali, pecahan senilai juga diperoleh dengan cara dibagi. Ya, bisa dipahami ya. Jadi pecahan senilai itu selain dicarinya dengan cara dikali, bisa juga dengan cara dibagi. Nah, sekarang gimana, Miss? Nah, sekarang kita lihat yuk. Sama seperti yang dikali, untuk dibagi, ini juga dibaginya mulai dari angka berapa, Miss? Bisa dimulai dengan cara dibagi dengan 2, dibagi lagi dengan 3, bisa dibagi dengan 4, bisa dibagi dengan 5, dan seterusnya. Ya, jadi sama kayak kemarin ya, tapi sekarang caranya bukan dikali, tapi dibagi. Ya, jadi pecahan senilai itu bisa juga dicari dengan cara dibagi. Nah, cirinya gimana nih untuk pecahan senilai yang cara mencarinya dibagi? Nah, ada cirinya. Angka pecahannya biasanya dia besar-besar. Nah, kalau kemarin kan kita kecil-kecil ya. Contohnya kayak 3/4, 2/5, 6/9. Nah, kalau yang ini nanti kalau kamu mau mencari pecahan senilai yang caranya dibagi, cirinya adalah biasanya angka pecahannya itu dia besar. Contoh, misalkan 16/24, 22/30, 18/20. Jadi angkanya dia sudah besar ya. Nah, berarti kalau seperti itu biasanya untuk mencari pecahan senilainya, dia dicarinya dengan cara dibagi. Nah, kita lanjut di sini ke contohnya ya, biar lebih jelas ya. Oke, kita mulai. Nah, contoh di sini, kalian disuruh tentukan pecahan yang senilai dengan pecahan di bawah ini. Jadi, kamu disuruh mencari pecahan yang senilai dari pecahan yang nomor 1. Nomor 1 ada pecahan berapa di situ? 12/20. Nah, kita disuruh mencari pecahan yang senilai dengan 12/20. Nah, karena tadi kita disuruh mencari pecahan yang senilainya itu sudah dengan cara dibagi, jadi ingat, kita mencarinya sekarang bukan lagi dikali, tapi dibagi. Jadi pecahan 12/20-nya kita tulis dulu. Nah, baru kita sama dengan, maka si 12/20 ini masing-masing kita bagi. Ingat ya, sekarang kita bagi. Bagi berapa? Diawali dengan dibagi dengan 2. Ya.
Berarti kita mulai 12 per 20, masing-masing atas bawah kita bagi dengan 2. Maka nanti hasilnya 12 dibagi 2 itu 6, 20 dibagi 2 itu 10. Maka jawabannya 6 per 10 ini itu adalah pecahan yang senilai dengan si 12 per 20. Bisa dipahami sampai sini sayang? Jadi kalau kemarin itu kita dikali, nah kita sekarang dibagi. Baginya dari angka berapa, Miss? Sama kayak yang kemarin. Baginya mulai dari angka 2. Kalau udah, misalkan kita mau cari lagi yang lainnya nih, pecahan senilai yang lainnya, bisa dibagi dengan 3. Bisa lagi dibagi dengan 4. Dan seterusnya. Paham ya? Nah, ini sekarang kan tadi dibagi dengan 2 ya. Sekarang Miss Febri mau dibagi dengan 3. Nah, Miss kok itu tulisannya dibagi 4, nggak dibagi 3? Nah, sekarang kita perhatikan angka pecahannya. Di sini kan 12 per 20. Kenapa sih Miss Febri nggak tulis dibagi 3, Miss? Karena kalau Miss Febri bagi dengan 3, 12 bagi 3. Misal nih ya, 12 bagi 3. Bisa, jawabannya 4. Tapi kalau yang bawah, 20 bagi 3. Emang ada 20 bagi 3 emang bisa. Perkalian 3 yang hasilnya pas 20. Nggak ada sayang. Nah, makanya Miss Febri nggak tulis habis bagi 2, makanya nggak ditulis bagi 3. Karena pada saat mau kita bagi 3, nggak bisa nih. Angka 20-nya nggak bisa dibagi sama 3. Nah, berarti kalau ada salah satu angkanya, yang atas ataupun yang bawah, ada yang nggak bisa dibagi, ya berarti jangan kita pakai. Misalkan harusnya habis dibagi 2 kan dibagi 3, Miss. Kok misalnya dibagi 4 sih? Nah, dibagi 3 nggak bisa sayang yang angka 20-nya. Makanya Miss Febri langsung dibagi dengan berapa? Bagi dengan 4. Jadi Miss Febri tulis di sini pecahan 12 per 20 itu Miss Febri bagi dengan 4. Maka hasilnya nanti 12 bagi 4 itu 3, 20 bagi 4 itu adalah 5. Jadi dapat hasilnya 3 per 5. Nah 3 per 5 itu adalah pecahan yang senilai dengan si 12 per 20. Selain siapa tadi? 6 per 10. Ya. Jadi, pecahan yang senilai dengan 12 per 20 bisa kita tulis. Siapa tadi jawabannya? Ada 2. 6 per 10 dan 3 per 5. Sampai sini paham? Untuk mencari pecahan yang senilai dengan cara dibagi, sayang. Sama aja ya caranya ya, cuma sekarang kita caranya dibagi. Ya, nanti kita lanjut ke contoh berikutnya ya. Miss Febri akhiri dulu sampai sini, nanti kita lanjut ke video berikutnya untuk contoh yang kedua. Nah, mudah-mudahan sampai sini paham ya sayang ya.